hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang mengurai kandungan makna dari surah Al-Baqarah yang mana kita sudah masuk kepada ayat yang ke-104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzusyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina. Apa makna ra'ina nanti kita akan bahas. Tapi ucapkanlah unzurna. Lalu dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir itu ada adab yang sangat pedih. Dalam ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, yaitu mengingatkan kembali kepada kaum mukminin tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini kata beliau, tafsirul hukmi bin nida'i dalilun 'alal ihtimamih li'anna an-nida yujibu intibahal munada. Ayat ya ayyuhalladzina amanu itu mengandung hukum sebuah panggilan. Wahai, itu ada lafaz wahai. Ya, ini panggilan itu ya berisi arahan agar memberikan ihtimam, memberikan perhatian. Ya, agar memberikan perhatian, karena memanggil itu mengharuskan adanya memberikan perhatian. Ya, misalnya kita memanggil seseorang, misalnya ada panggilan ada kumpulan beberapa orang, lalu dipanggil satu saja, berarti orang yang dipanggil satu itu ya itu harus memberikan perhatian lebih daripada yang lain. Ya, nah di sini panggilan ini diberikan kepada khusus kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di mana di situ mengandung pengkhususan ya sifat keimanan, menunjukkan bahwasanya pelaksanaan dari hukum yang ada, artinya konteks yang datang setelah panggilan ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Sehingga fawatuhu naqsun fil iman, sehingga melalaikan ya kandungan atau pesan dari panggilan itu menunjukkan adanya kekurangan dalam iman. Ya, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, misal tentang suatu perintah atau satu larangan,
Maka ketika perintah itu tidak dikerjakan atau sebaliknya larangan yang dilanggar, berarti mengandung kurangnya iman. Bahkan bisa sampai kepada hilangnya iman bila ya pelanggaran itu pelanggaran yang sampai mencabut akarnya iman, seperti kesyirikan, ya murtad dan yang lainnya, ya. Oleh karenanya lafadz ya ladina amanu, wahai orang beriman, maka orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar bidhi dzarrah, iman yang tipis sekalipun, itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? La taqulu ra'ina. Walaupun konteks ayat ini situasinya yaitu situasi yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, situasinya menjelaskan bahwasanya Rasulullah melarang orang beriman, namanya tentulah para sahabat Rasul SAW. Itu la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengucapkan ra'ina. Ya, mengucapkan ra'ina. Ra'ina ini mengandung dua kemungkinan makna. Bisa mengandung makna positif dan itu yang diinginkan oleh orang beriman. Bisa mengandung makna negatif dan itu yang diinginkan oleh kaum Yahudi. Dan itu bisa menjadi celah dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Makna positif yang ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang beriman ketika memanggil Rasulullah SAW, jangan kalian ucapkan ra'ina. Makna positifnya adalah agar Rasulullah SAW itu mendatangi para sahabat, memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, memberikan perhatian khusus kepada mereka. Ini makna positif. Tapi mana ro'ina juga manu ihtimal, mana negatif yang diin oleh orang Yahudi. Ro'ina itu artinya mar'un, artinya apa? Ya, dungu. Jadi ro'ina itu bisa diartikan berikan perhatian pengajaran kepada kami. Juga bisa diartikan ro'ina itu artinya wahai orang yang dungu. Nah itu bisa kata ro'ina itu bisa mengandung makna ya positif dan negatif. Maka orang-orang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan suatu kata yang kata itu ya mengandung kemungkinan positif dan juga mengandung secara bersamaan kemungkinan negatif. Nah, ini dikhawatirkan bisa diselewengkan ke arah negatif yang diinginkan oleh ya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghadirkan gantinya dengan ucapan undurna. Jangan ucapkan ro'ina, walaupun kata ro'ina itu bermakna, ada kandungan bermakna positif. Maka diganti dengan kalimat yang murni positif yang tidak mengandung unsur negatif, yaitu kalimat undurna. Artinya berikanlah wejangan kepada kami. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada orang beriman bila Rasulullah SAW telah memberikan wejangan, wasiat dan bimbingan, wasma'u, maka dengarkanlah baik-baik ya petuah-petuah beliau kepada kalian. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir terdapat adab yang sangat pedih. Ya, tentu itu merupakan akibat ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap syariat. Nah ini kurang lebih makna secara kata per kata yang dimaksudkan dari ayat ini. Dan mari kita lihat faidah-faidah yang bisa dipetik dari ayat tersebut. Ini faidahnya sangat pendek. Nah, dan sependek itulah kajian kita di sore hari ini. Ya, karena untuk ayat berikutnya ternyata memiliki faedah yang cukup panjang, yang ini harus biar tidak terpotong, biar satu kali pertemuan selesai, ya kita akan tunda di waktu yang akan datang. Ada kurang lebih 6 hingga 7 faedah dari ayat tersebut. Faedah yang pertama, yang bagi isti'malul adab fil alfaz, yakni
ay yutajannabal alfadul lati tawahamas sabban wasyatman. Wajib ya, seseorang itu memilih lafaz-lafaz yang menunjukkan adab. Atau dalam ungkapan lain, wajib seseorang itu memiliki adab ketika memilih lafaz. Hendaknya dia menjauhi lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang di sana berkemungkinan mengandung celaan. Apa contohnya tadi? Kata ro'ina. Ada mengandung makna positif? Iya, tapi juga di sana mengandung makna negatif. Maka seseorang hendaklah memperhatikan hal ini, dia harus teliti. Bila ada suatu ungkapan yang di sana ya juga ungkapan tersebut mengandung makna positif dan sekaligus juga mengandung makna negatif, dan itu khawatir menjadi celah, ya, munculnya fitnah, munculnya kekacauan, munculnya bahkan celaan, munculnya bulian, maka hendaklah ditinggalkan lafaz tersebut. Ya, tinggalkan lafaz tersebut. Karena kata Allah, wahai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian ucapkan ra'ina, tapi ucapkanlah undurna. Faedah yang kedua bahwasanya annal imana muqtadin likulil akhlaqil fadilah. Sesungguhnya iman itu membawa kepada setiap akhlak-akhlak yang mulia. Karena di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin, ya alladzina amanu, wahai orang beriman. Ya, dalam konteks ini tinggalkan lafaz-lafaz yang mengandung hinaan, celaan, akhlak yang buruk. Ya, sehingga ayat itu memberikan pengajaran, ada sisipan pengajaran itu bahwasanya orang yang beriman itu mestinya imannya itu membawa dia kepada akhlak-akhlak yang mulia. Membawa dia kepada akhlak yang mulia. Dan kita tahu persis ucapan Rasulullah SAW, salah satu tugas pengutusan beliau adalah apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, innama bu'istu litammima ya salihal ala akhlak. Ya, akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, para sahabat kaum mukminin sebelum datangnya Islam sudah memiliki akhlak-akhlak yang baik. Nah, datangnya Rasulullah SAW itu menyempurnakan akhlak mereka yang sudah ada. Ya, yang baik ditambah, yang buruknya dijauhkan, dihilangkan. Sehingga kita dapati para sahabat Rasulullah SAW ketika Islam datang kepada mereka mampu ya mensortir mana akhlak-akhlak yang mulia yang dulu sebelum datang Islam mereka kerjakan dan kemudian mereka pertahankan dan mereka tambah dengan akhlak Islam yang baru yang mereka pelajari Rasulullah SAW, dan mereka tinggalkan semua akhlak-akhlak yang buruk, baik akhlak buruk tersebut mengandung dosa besar, dosa kecil, apalagi mengandung dosa besar. Sehingga kita tidak bisa ya melepaskan nilai-nilai keimanan kita kepada perhatian kita kepada akhlak yang mulia. Nggak bisa itu. Disinilah kita mengatakan bahwasanya orang soleh itu adalah orang yang bagus membangun hubungannya dengan Allah dan juga bagus dalam membangun hubungannya kepada sesama manusia. Itulah sejatinya orang yang bertakwa atau orang soleh. Dan di antara akhlak yang mulia yang merupakan tuntutan keimanan yaitu apa? Seseorang berhati-hati dalam memilih lafaz atau ucapan atau perkataan atau kalimat di dalam pergaulan. Itu hati-hati. Dan luar biasa ya Syekh Utsaimin ya, dan juga para ulama, ayat ini berkenan dengan masalah apa? Rangkaian seolah kita mengatakan ini masalah antara akidah. Ternyata dalam pelajaran akidah pun juga diselipkan akhlak-akhlak yang mulia dan pembahasan adab. Pembahasan adab.
sebagian bahkan para ulama menyatakan bahwasanya bukti bahwa tauhid seseorang itu berbuah itu ketika melahirkan akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak mulia dan utama adalah seseorang ketika berkata-kata dia memperhatikan setiap ucapan yang dia pilih. Itu buah keimanan itu. Itu buah keimanan. Ya. Jadi ini sekaligus merupakan faedah yang ketiga bahwasanya ketika seseorang memperhatikan akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang tinggi, itu tanda imannya berbuah. Tanda imannya berbuah. Adab yang berikutnya, ya, yaitu hendaklah bagi seseorang yang ketika dia melarang atau membuat aturan suatu perkara jangan sampai seseorang itu melakukan perbuatan ini. Jadi melarang suatu perbuatan jangan sampai dilanggar. Atau seseorang melarang suatu perbuatan yang barangkali itu sudah dilanggar. Maka hendaklah dia memberikan apa? Memberikan solusi dengan suatu yang dihalalkan atau yang boleh. Ya, jangan sampai dia melarang sesuatu tetapi nggak diberikan solusi sehingga orang itu jadi bingung. Jadi bingung. Nah itu penting itu. Jadi ketika kita ya termasuk ini dalam apa ya dalam dunia pendidikan lah, dunia tarbiyah ya, apapun itu. Bila kita melihat ada suatunya pelanggaran, maka hendaklah kita tidak saja melihat itu sebagai sebuah pelanggaran untuk kemudian kita larang, tapi hendak pula kita memberikan solusi alternatif agar itu tidak dikerjakan kembali pelanggaran tersebut. Itu luar biasa itu, merupakan akhlak mulia dalam agama kita. Ya, jangan sampai dihilangkan sambil tidak diberikan alternatif. Itu penting. Ya, itu penting itu. Misal, ya, kita ingin agar para pemabuk itu berhenti dari mabuk-mabuknya. Lalu kemudian kita hentikan saat itu, lalu kemudian kita tidak berikan solusi agar mabuk dia tidak berulang. Ya. Misalnya adalah kita jangan saja hanya sekedar mengatakan nggak boleh tinggal seperti itu, apalagi sampai kita anjurkan misalnya minuman keras tanpa kemudian kita berikan solusi yang halal. Seperti apa kita ganti dia dengan menjual apa? Minuman yang halal. Yang tadinya minuman keras sekarang diganti dengan minuman yang lembek gitu kan. Jangan minuman keras tadi, bahaya. Gitu kan. Kasih minuman yang lembek yang halal. Ganti dia dengan jualan jus. Ganti dia dengan jualan kopi misalnya gitu kan. Kasih solusi. Itu yang terbaik itu. Ketika kita ingin dia tidak minuman keras, kita ganti dia agar dia mengkonsumsi minuman yang halal. Ya, seperti itu. Itu bagus, luar biasa. Nah, ini strategi dalam kita mengubah kemungkaran. Di antaranya begitu. Hilangkan kemungkaran tersebut, kita gantikan yang halalnya seperti ini. Nah, begitu juga pada hari-hari ini saya kira ketika kita bicara tentang ribanya suatu akad jual beli atau akad muamalah. Ketika kita bicara tentang riba, maka sangat indah bila kemudian kita juga mendatangkan apa? Solusi ekonomi yang syar'i. Nah, gitu. Ini saya sekalian promosi aja nih. Itu insya Allah dalam waktu dekat nih kita dari Yayasan Tarbiyah Sunnah nih akan sedang membuat suatu sistem ekonomi yang syar'i ini sedang kita godok ini. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan ini bisa selesai dengan sistem ekonomi yang syar'i ya, yang sesuai aturan syariat ya, sehingga nanti ke depan beberapa muamalah yang kita temukan di sana mengandung unsur pelanggaran syar'i, mungkin ada unsur ribanya di situ, ada unsur horornya di situ, ada pelanggaran ini, mudah-mudahan bisa kita tangani sedikit demi sedikit ya, seperti itu kurang lebih insyaallah taala. Tunggu saja tanggal mainnya ya.
Seperti itu. Doakan mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini ucapan seorang ketua yayasan. Dukung ya untuk kebaikan. Ada berikutnya adalah wujubul inqiyadi li amrillahi wa rasulih. Kewajiban kita untuk mentaati perintah Allah dan Rasul. Nah, di sana kan ketika Allah melarang orang beriman untuk mengucapkan ro'ina, lalu kemudian Allah ganti ucapan undurna, ya, itu ro'ina itu maknanya yang positif diganti dengan lafaz yang aman, yaitu undurna, yaitu tunggu dan perhatian oleh kalian. Nah, bila wejangan itulah sampai kepada kalian orang mukminin, itu para sahabat. Rasulullah SAW datang kepada mereka untuk memberikan nasihat-nasihat agama, wasma'u, maka dengarkanlah ya baik-baik. Maksudnya mendengar apa? Bimana al-istijabah. Artinya isma'u sima'al istijabatin wa qabulin. Dengarkanlah ya dengan pendengaran orang-orang yang mau menerima dan melaksanakan. Makanya di dalam surat ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 21, Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Janganlah kalian seperti orang-orang yang berkata kami dengar tapi hakikatnya tidak mendengar. Maksudnya mendengar bukan untuk ingin mentaati. Tapi orang mukmin adalah apa? Mengucapkan sami'na wa ata'na, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, sesungguhnya ucapan orang beriman ketika mereka diseru menuju Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum di antara mereka, maka orang beriman itu ucapannya adalah satu, yaitu sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Bukan mendengar tapi hakikatnya enggak mendengar. Artinya kalau bahasa kita, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu masih mending. Kata ada yang lebih parah, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kiri juga. Artinya belum sempat nyebrang ke kanan gitu, baru masuk langsung mental deh gitu. Itu lebih parah katanya begitu. Tapi ungkapan yang umum di kita apa? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Katanya mendengar tapi tidak diterima gitu. Bukan kutu ingin menerima, bukan ingin menjawab seruan tadi, bukan ingin mengamalkan, bukan mentaati. Maka orang beriman dilarang perbuatan demikian. Namun karakter yang seperti itu, mendengar lalu kemudian tidak ingin mentaati, itu karakter orang-orang kafir hakikatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafir itu terdapat azab yang sangat pedih. Karena demikianlah keadaan orang-orang kafir. Mereka dengar kepada mereka mendengar dan datang kepada mereka dakwah. Apalagi di zaman kiwari ayeuna, di zaman sekarang. Informasi sudah terbuka, mereka bisa mendapatkan informasi tentang Islam itu udah mudah. Ya, berapa banyak orang-orang kafir itu dia tahu tentang hukum riba itu buruk untuk ekonomi, tapi hanya sekedar wawasan. Atau mereka lakukan untuk kepentingan ekonomi, tapi tidak membuat mereka beriman kepada syariat Islam secara utuh dan mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian mereka ikuti aturan secara utuh, terutama akidah, iman dan seterusnya. Jadi hanya sebagai sebuah wawasan. Maka orang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karakter mereka itu seperti orang kafir, hanya menjadikan ilmu-ilmu atau informasi yang datang dari Islam itu hanya sebagai sebuah wawasan doang, bukan untuk diamalkan. Ya, kalau ditanya tentang ini dia faham dalilnya, tentang hukum ini dia pintar ngomongnya, tapi prak-prakan di praktek di amalannya nol. Nah, bukan seperti itu karakter orang beriman. Orang beriman tuh belajar agama, dia tahu itu, dia ingin amalkan ilmu dan amal. Itulah orang beriman. Semakin sedikit taunya dia amalkan, tambah dikit menjadi bukit, maka amalan juga bahkan seperti gunung. Itu orang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan
Sifat orang ahli ilmu itu surah Fatir, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Mengapa Allah menyebutkan ulama? Karena ulama ini identik orang yang juga ulama amilun. Mereka faham ilmu, mereka juga mengamalkannya. Apa bukti amalnya? Rasa takutnya kepada Allah meningkat. Makanya tidak dikatakan orang itu berilmu sampai rasa takutnya kepada Allah itu meningkat. Sehingga seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laisal ilmu bi kasratir riwayah, innamal ilmu huwa khasyatullah." Bukanlah ilmu itu dengan seseorang itu bisa menyebutkan riwayat hadis ini, bukan. Tapi hakikat ilmu itu ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan selalu setiap ilmu yang bertambah kepada kita dari agama ini meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan amalan ketaatan kita, mengikhlaskan ibadah kita hanya dan hanya untuknya Jalla wa'ala semata. Demikian kajian singkat kita pada sore hari ini, dan barangkali kalau ada pertanyaan beberapa waktu kita buka sesi tanya jawab. Allah alam bisawab, ya. Dan kita akhiri kesimpulan dari ayat itu, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di bahwa ayat ini fafihi al-adabu wa ta'ah. Dan tafsir As-Sa'di asli mengatakan ayat ini mengandung dua perkara penting, yaitu mengajarkan adab dan juga mengajarkan tentang taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sawab. Demikian, silakan Kang Cepi. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi, bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz, bisa menelpon langsung di line telepon di nomor 02286862637, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustadz. Dari Abu Hanan di Baros, Barakallahu Fik, Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Ustadz, di antara adab makan adalah menghabiskan makanan, bahkan menjilati jari kita dan tidak menyisakan walaupun hanya sebutir nasi, agar kita mendapatkan keberkahan makanan. Kalau misalkan kita ketika makan di warung makan dan hampir selesai, ternyata ada binatang kecil jatuh ke piring sehingga kita jijik, lalu kita tidak meneruskan makan, apakah kita masih mendapatkan berkah makanan tersebut, dan bagaimana adab kita dalam memperlakukan makanan sisa tersebut dan kepada pemilik warung? Silahkan Ustaz. Ya baik, insyaallah ya, barakallahu fik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan selalu bimbingan kepada kita untuk terus mencari keberkahan dalam hidup kita ya, termasuk dalam kita mencari berkah dalam makan ya, seperti itu. Tadi disebutkan bahwasanya kita memang diajarkan agama kita untuk menghabiskan makanan, tidak menyisakan satu pun makanan ya. Kalau misalnya nasi itu satu bagian dari nasi ya. Makanya dalam bahasa Sunda itu satu bagian itu sebutnya remeh namanya. Maka jangan meremehkan remeh gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa jadi berkahnya itu ada di remeh terakhir yang kita konsumsi. Kita nggak tahu. Sehingga tadi disebutkan bahkan ya yul'iq ya. Bahkan kita itu menjilati yang ada di tangan kita. Kalau enggak ya kita minta dijilatin. Ada yang menjilatnya, mungkin istri kita, pasangan kita, atau mungkin anak ya, seperti itu. Ya mungkin kita suruh pemilik warung jilat begitu ya, mungkin dicolok kita. Itu maka berusaha kita untuk menghabiskan makanan yang tersisa di makanan kita ya, seperti itu. Dan itu bagian bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan. Ya, karena satu remeh makanan pun, satu butir nasi pun itu merupakan rezeki dari Allah. Mengapa?
Karena kita tidak mungkin merasakan nikmatnya makan nasi 1 sendok bila tidak ada 1 butiran tadi. Bukankah 1 sendok itu terdiri dari butiran-butiran nasi? Maka kita tidak boleh meremehkan 1 butiran nasi pun. Karena 1 butir nasi pun itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, dan bentuk bersyukur kita adalah kita menghabiskan makan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu seperti itu. Lalu bagaimana kondisinya bila sisa sedikit makanan yang masih ada kemudian kena makanan ya, kena hewan ya, hewan yang mungkin kita tahu hewan itu menyebarkan penyakit ya, misalnya hewannya adalah lalat misalnya gitu kan, atau kalau rumah makan biasanya lalat ya, lalat ya seperti itu, dan kita merasa jijik gitu kan. Bagaimana sikap kita ya dalam rangka supaya keberkahan dalam makan itu juga kita raih? Yang pertama, wa innamal a'malu binniyat ya, amalan tergantung niat. Bila kita ingin melakukan suatu amalan, kemudian amalan kebaikan misalnya, bila ternyata amalan itu tidak terwujud karena faktor eksternal, karena faktor luar, maka ya kita tetap mendapatkan pahala itu secara utuhnya. Ya, karena secara mana Allah bersabda, jika ada seseorang ingin berhamma ya, artinya begitu berniat melakukan suatu amal kebaikan ya, kalau kemudian maka dia mendapatkan 1 pahala utuh walam ya'mal biha, walaupun dia tidak ya mengamalkannya. Ya, man hamma bil hasanati ya falahu persiapan suatu amal kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sampai 10 hingga 70 kali lipat. Kalau ternyata kemudian dia tidak melaksanakannya, maka dia mendapatkan 1 pahala utuh ya, karena niatnya tadi. Maka seseorang yang kemudian ingin mencari berkah pada makanan, kemudian ada faktor eksternal tadi ya, seperti tadi adanya lalat tadi ya, maka dia tetap mendapatkan pahala mencari berkah dari makanan yang dia konsumsi. Karena tadi ada lalat yang itu membawa penyakit begitu kan, ya kemudian dia tidak teruskan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Lain soal pada kasus bila lalat itu jatuh atau nempel jatuh ke dalam minuman, maka ada hadis khusus tentang masalah itu. Ya, jadi bila masuk idza dakhala ad-dubab fi ina'i hadikum gitu kan, jika masuk lalat ke salah seorang ke minum salah seorang dari kalian, maka masukkan lalat itu ke dalam minuman tersebut seutuhnya, secara utuh ya, lalu buang lalatnya dan diminum minumannya tadi, karena di satu sayapnya ada penyakit, di sayapnya ada obatnya, seperti itu. Nah, untuk air ada perlakuan kita, kalau ada lalat masukkan aja lalat semuanya ya, seluruhnya, kemudian lalatnya kita buang lalu kita minum, insya Allah itu sehat. Jijik tidak jijik ini hanya masalah apa? Masalah kesiapan mental kita saja. Itu kan opini yang dibentuk oleh banyak orang gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita ingin dapat pahala ikut sunnah Nabi, itu yang kita lakukan. Namun menjadi persoalannya bila ini makanan, tadi disebutkan nasi gitu kan, maka tidak ada hadis khusus itu, maka kita kembali kepada masalah mudharat. Ya, tentulah kita membiarkan lalat di tempat makanan kita, dan itu sudah dari tempat-tempat yang kotor, dan tidak mungkin solusinya kita lakukan seperti air, maka itu kita tinggalkan. Dan makanan ini ya tidak mungkin kita konsumsi ya, sehingga memang membuangnya menjadi lebih baik daripada mengkonsumsinya, karena bertemu masalah mudarat di situ. Nah, dalam kaidah usul fikih ya, jika bertemu antara masalah dan mudarat, idza sahma bainal mafsal wal masail maka daf'ul masail muqarran ala jabil masalih gitu kan. Jika bertemu antara masalah dan mudarat, maka menolak mudarat itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Ingin mencari berkah, ini ngambil manfaat, tapi dari penyakit yang ditimbulkan dari lalat yang dimakan kita, kalau kemudian kita konsumsi, ini melahirkan mudarat pada kesehatan kita. Maka meninggalkan mudarat ya,
itu agar kita tidak pernah terkena penyakit dari makan, kita makan karena telah terhinggapi binatang yang berbahaya. Ini harus kita dahulukan daripada mengambil manfaat dari tadi ingin dapatkan barokah. Maka apalagi dengan niat tadi dapat barokahnya tetap tidak hilang. Maka tadi ditanyakan, lalu bagaimana solusinya untuk para orang yang mengelola itu? Ya dibuang. Ya. Nah, supaya dibuang itu tidak bermudarat pada yang lain, kasih ke, misalnya buang ke tanaman, ya, kasih ke kucing. Kalau kucing kan mungkin nggak mudarat, dia makan lalat juga gitu. Atau cari hewan yang makannya lalat, misalnya apa? Ya itu kita kasih makan. Kalau ada lele, masukkan ke kolam lele gitu kan. Kalau kita nggak punya kolam lele, kasih orang yang jualan lele, yang dia punya kolam lele. Mungkin nggak mudarat, kasih ke kolamnya itu. Jadi banyak solusi lah ya, supaya makan itu tidak terbuang percuma. Dan saya kira para tukang nasi, tukang jualan sudah punya tuh strategi kalau ada nasi yang sisa itu biasanya. Allah a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwati man azanillahu wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum yang akan bertanya melalui line telepon. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di nomor 02286862637, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah. Ustadz, berkenaan dengan perkataan kepada seseorang, apakah boleh mengatakan keterangan tentang seseorang yang berisi kekurangan fisiknya? Contoh, si fulan yang pincang. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Iya. Baik. Ini sebenarnya pembahasan kita mudah-mudahan nanti suatu saat ketemu ya dengan pembahasan surah Al-Hujurat ya. Ya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memanggil sebagian yang lain dengan panggilan yang buruk ya, seperti itu. Bisa jadi janganlah kalian itu memperolok-olok sebagian kalian dan sebagian yang lain, bisa jadi yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperoloknya. La ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar biqaumin, janganlah sebagian kalian itu memperolok sebagian yang lain, bisa jadi diperolok itu lebih baik gitu kan, seperti itu. Nah, termasuk memperolok dan menyakiti kaum mukminin adalah ya memanggil panggilan yang tidak dia sukai. Misalnya seseorang itu pincang secara fisik dan dia tidak suka dipanggil si pincang, dan dia merasa itu menghinakan dirinya, maka memanggilnya dengan panggilan itu mengandung dosa. Dan ketika itu digibahi, maka dapatnya dosanya dosa gibah. Seperti tadi menyebutkan bahwa kita membicara seseorang dengan mengatakan itu yang si pincang itu gitu. Yang kita tahu kalau kita panggil, kalau dia mendengar itu, dia dipanggil pincang, dia nggak suka, maka itu gibah. Karena ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang makna gibah, ya, Rasulullah ketika menjelaskan mana ghibah, atadruna al-ghibah, kalian tahu nggak apa itu ghibah gitu kan, yaitu dzikruka akhoka ya bima yakrah. Arti ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, engkau ucapkan itu. Lalu kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apabila yang kami ucapkan kejelekan itu memang ada pada dirinya, memang bukan kami bohong gitu, tidak kami ada-adakan kedustaan terhadap dia, enggak. Maka Rasulullah mengatakan, itulah hakikatnya engkau telah menggibahinya. Kalau ternyata apa yang kalian sampaikan tidak ada pada dirinya, fakot ya bahat tahu, sungguh kalian telah melemparkan suatu kedustaan, fitnah kepada dirinya. Ya. Jadi hukumnya bisa termasuk dalam kategori ghibah. Bila kita mengatakan si anu yang si pincang itu gitu kan, itu bisa hukumnya ghibah, kecuali bila orang itu memang tidak masalah dia dipanggil si pincang sebagai bentuk pengenalan dirinya. Ya, kadang ada orang itu kan misalnya dia punya cacat, misalnya buta. Dia bahkan senang dengan kata buta itu agar orang tahu bahwa misalnya nama dia adalah Asep. Dan dia ingin agar Asep, dia posisinya misalnya sebagai tukang pijit misalnya.
Khusus laki-laki misalnya, dia laki-laki. Dia ingin agar orang tahu bahwa Asep tukang pijit itu adalah Asep yang buta. Maka dia memunculkan ya pijit tunanetra Asep. Tunanetra kan artinya buta gitu. Asep si buta gitu kan, dari kota bukan dari gua gitu ya, seperti itu. Ya maka ini nggak masalah, bahkan dia sendiri yang memproklamirkan dirinya untuk membedakan satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu hukumnya kembali kepada hukum tadi. Bila orang yang kita sebutkan itu dia tidak mempermasalahkan kata pincang buat dirinya sebagai bentuk ta'rif ya, sebagai bentuk identitas gitu untuk dirinya dari yang lain agar bisa terbedakan dengan yang lain, maka nggak masalah. Kita mengatakan si A, si pincang begitu, maka nggak masalah. Allahu'a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Abu Muslim Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz bagaimana dengan muslim yang berakhlak buruk dan orang kafir yang berakhlak baik? Apakah orang kafir tersebut memperoleh kebaikan, Ustadz? Silakan. Ya, baik. Ya, bagaimana keadaan orang-orang kafir yang melakukan kebaikan di dunia? Ya. Dengan akhlak baik misalnya, itu kan sebuah kebaikan. Memiliki akhlak baik adalah sebuah kebaikan. Lalu bagaimana yang memiliki akhlak baik itu orang kafir? Apakah dia mendapat kebaikan? Jawaban kita, iya, dia mendapat kebaikan, tetapi sebatas di dunia saja. Adapun di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajanhaban mansura. Adapun di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan kebaikan yang dulu pernah mereka kerjakan di dunia, lalu kami jadikan amal kebaikan itu seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Artinya tidak berkat sama sekali dan tidak memberikan pengaruh sama sekali pada nasibnya di akhirat berupa kekalnya dia di dalam neraka. Adapun di dunia, maka Allah membalas mereka di dunia dengan akhlak baik mereka, dia mendapatkan keamanan, dan akhlak baik mereka dia mendapatkan keuntungan dalam muamalah bisnis, usaha dan seterusnya. Itu Allah segerakan di dunia, dan itu mereka dapatkan dengan akhlak baik tadi. Dan Allah sudah berikan mereka di dunia semuanya, dan di akhirat tidak ada yang tersisa kecuali apa? Kecuali adab dan adab murni saja kepada mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan secara utuh bahwa lebih baik ya kita berteman dengan apa? Dengan orang, lebih baik kita mungkin sampai mengagungkan, memuliakan orang kafir yang berakhlak baik daripada orang muslim yang berakhlak buruk. Jawaban kita proporsional saja. Kita namanya bergaul harus memilih teman yang baik, tetapi jangan menjadikan teman dekat apa? Orang kafir, nggak boleh. Karena ada larangan Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita menjadikan teman dekat kita kecuali orang mukmin. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau menjadikan seorang sebagai sahabat dekatmu kecuali orang beriman saja. Tapi orang berimannya kan akhlaknya buruk. Cari orang beriman yang akhlaknya baik. Emang udah kehabisan stok apa orang beriman ini sampai kita nggak punya pilihan kecuali orang kafir jadi teman dekat kita? Ini kan mustahil. Masih banyak orang-orang beriman yang akhlaknya bisa jadi jauh lebih mulia daripada orang kafir. Jadi kita ini jangan cepat berputus asa seolah orang beriman yang baik itu udah nggak ada lagi di muka bumi ini. Lalu ngapain ada masjid di situ kalau bukan membentuk akhlak mulia? Anda saja barangkali nggak sabar untuk mencari mereka. Sabarlah, sabar mencari kebaikan. Sebagaimana Anda sabar untuk mencari keuntungan dunia, mengapa Anda tidak bersabar untuk mencari teman yang baik? Sabar. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan Anda akhirnya berteman dan dikelilingi oleh lingkungan yang baik dengan orang-orang yang soleh. Doa sama Allah, terus berusaha ya, dan kita juga tuh berdoa untuk diri kita dan semua saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia dengan orang-orang soleh dan mengumpulkan kita dan mereka bersama-sama di surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.